Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi hadir di channel ini, Ambo Ewaldo. Oh iya, bagi kalian yang baru pertama kali buka channel ini, perkenalkan diri saya. Nama saya Waldo Irza Walano, orang Padang, kelahiran Jakarta tahun 1996. Bulan apa? Ntar dikepoin lagi. Nanti kepo sendiri ya tanggalnya. Di channel ini biasanya saya ngebahas tentang cinta atau makanan ya sehari-hari lah, lebih ke sehari-hari. Terus anginnya bagus juga, goyang banyak angin. Jadi lebih ke romance, makanan, yang kehidupan sehari-hari saya sendiri. Soalnya saya belum ada ininya, belum paham. Ya, jadi berhubungan ini, jadi kita mengangkat tema PDKT. PDKT apa sih PDKT itu? PDKT itu nih ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang udah saya cari ya, itu artinya pendekatan, mendekati cewek atau cowok lainnya, mengambil hati. Ya itu ya kalau menurut KBBI. Nah, tujuannya sendiri dari PDKT adalah agar kita lebih dekat dengan seseorang dan lebih mengenal dia dari orang-orang lain, mungkin sahabatnya atau orang tuanya mungkin. Nah, kalau menurut gue sih ya, kalau menurut saya pribadi ya, PDKT, PDKT tuh, wow, super. Banyak halangannya itu, motor. Nah itu baru pendekatannya doang. Tapi kita nggak usah jauh-jauh lah, karena saya sendiri juga belum. Nah, kapan dilakukan PDKT itu? Dilakukan kalau kalian suka kepada seseorang dan ingin dijadikannya pasangan. Oh iya, satu lagi nih, makna gebetan menurut KBBI juga nih, artinya seseorang yang ditaksir atau yang disukai. Kalian ada nggak yang ditaksir sekarang? Berhubung 2020 udah kelar nih, bentar lagi nih, COVID masih belum tahu nih kabarnya nih. Ada nggak yang disukain? Atau di video ini ada kali yang komen-komen gitu atau ditaksir. Oh iya, gue mau cerita tentang pengalaman PDKT gue ya. Jadi itu gue PDKT gimana ya? Gue PDKT ngenes ya. Jadi selama ini dari zaman gue SMP sampai hari ini, gue kalau suka sama orang tuh pasti kesalip dulu sama orang lain. Entah sahabat gue sendiri, yang teman sendiri. Kalau saudara belum, tapi jangan sampai itu ngebatin banget kalau saudara. Jadi PDKT itu kalau menurut saya sih ya, pengalaman saya ini ya, kalau kalian punya pendapat lain boleh. Jadi lebih ke apa ya, ada yang sampai pengorbanan. Kenapa sampai pengorbanan ya? Karena ya kalau Anda udah kerja, udah punya uang sih nggak apa-apa ya. Cuman ketika posisi Anda belum kerja, belum punya uang, Anda harus ngajak dia jalan, harus ngajak dia makan, harus ngajak dia kemana-kemana, beli barang, beli itu. Belum lagi dia kalau dia ulang tahun. Jadi PDKT itu awalnya sih ya biasanya keluar duit dulu. Terus ngajak jalan nih, jam berapa, hari apa, naik motor, naik mobil, atau naik angkot. Sebenarnya sih nggak masalah juga kita naik angkot ya, malah lebih enak, lebih santai, duduk berduaan begini di pinggir, di pojok. Naik motor juga nggak apa-apa sih, bagus. Jadi kita bisa lebih dekat. Naik mobil masih bagus juga, malah lebih bagus malah. Kayak supir, lebih kayak supir ya kalau naik mobil. Nah, gue PDKT itu pertama kali kelas 6 SD. Itu gue kasih bunga anggrek yang di belakang ini. Mungkin bunga-bunga kayak gini pertama kali gue kasih, dan itu nggak jadi, gue ditolak lagi. Itu pertama kalinya gue ngerasain rasanya jatuh cinta tuh kayak apa. PDKT gue bela-belain. Nah, ya udah deh, SD udah berlalu banget, orangnya juga udah nikah. Yang paling dekat nih,
zaman gue awal-awal gue kerja, awal-awal banget gue kerja tuh kayak apa sih PDKT? Bayangan gue PDKT tuh apa ya, gampang lah, punya duit, udah punya motor. Ya walaupun motor yang nggak gede-gede amat lah, tapi ada lah. Terus enak gitu ya, kita kemana-mana ada yang nemenin. Ternyata bayangan gue tuh salah, nggak, PDKT nggak kayak gitu. Gue PDKT deketin anak orang 6 bulan. PDKT deketin anak orang 6 bulan, segala bla bla bla. Mulai gue satu tempat kerja, gue pindah segala macam, gue masih terus sampai awal tahun 2018. Nah, yang bikin gue membuka gue mata lebar-lebar soal PDKT ini adalah tanpa angin, tanpa hujan, tanpa ada truk-truk di belakang gue, tiba-tiba gue dengar si dia udah jadian dengan, ya anggaplah teman kerja gue, tiba-tiba udah jadian. Padahal gue sampai ya gue tiap hari ngajak-ngajakin, walaupun dia nolak halus, ya gue tetap berusaha getol, karena PDKT itu jaraknya cuma 4 kata men, PDKT cuma 4 kata, tapi perjuangannya 6 bulan. Gue PDKT 6 bulan dan gue ditolak, dan dia janjian sama teman gue ini. Anggaplah dia namanya Kapten Tsubasa. Lo tau nggak kenapa dia nolak gue? Ya gitulah, mungkin gue masih banyak kurang, dan entahlah apa yang terjadi. Gue nggak tahu di belakang gue ada apa, cuman ya terus yang gue sayangkan. Nah, gue udah sampai makan makanan Jepang, mantap makanan Jepang, terus segala macam. PDKT gue berakhir dengan derita, dengan cemas, tapi itu bukan jadi masalah ya. Nah, singkat cerita, akhirnya gue sadar bahwa PDKT itu nggak cuma masalah uang dan lu punya apa di dalam diri lu, dalam hati lu ini dia gimana gitu ya, dia di hati lu udah nyaman belum apa gimana, di badan juga udah nyantol apa enggak. Karena biasanya kalau di badan nyantol, di hati belum, karena di hati dia bisa kemana-mana. Kalau badan mungkin lama kita, tapi hati, mata kemana-mana, kan kita kan nggak tahu ya. Ya mungkin itu jadi pelajaran berharga juga. Terlepas secara ekonomi dan segala macam dia lebih mampu, yang cowoknya ini dari gue, tapi ya nggak apa-apa lah, emang udah rezekinya begitu. Ya siapa tahu aja di tahun, ya nggak tahu lah, di tahun yang keberapa kita ketemu dan bakal kesini bareng sama gue. Jadi buat lo yang ngalamin putus segala macam gara-gara COVID, bukan putus kerja aja tapi putus cinta segala macam ya, gue belum pernah ngerasain diputusin. Tapi gue ditolak berkali-kali, berpuluh-puluh kali ditolakin, ditolak ajak jalan, saya semuanya yang nggak enak gue ngalamin. Tapi ambil hikmahnya aja ya. Mungkin buat anda yang sedang menjalani PDKT, saran gue sih satu aja, lu mantepin dulu hati lu sama dia. Takutnya ntar dia berpaling, hati lu nggak siap, badan lu nggak siap, terancur badan lu. Gue sih bukan apa-apa ya, kalau gue mah nyantai. Kalau gue mah nyantai orangnya. Nyantai kenapa? Nyantai kan udah biasa ditolakin. Ya udah, sekian obrolan saya atau gue atau Enduy tanggal berapa ya? Lupa gue tanggal berapa. Ya udah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat cinta. Ada yang datang tapi bukan cinta. Bye.